Bahasa Arab pernah hidup tanpa aturan tertulis. Ia mengalir di lidah orang-orang Arab seperti nafas, alami, tanpa dipikirkan. Mereka tidak mengenal istilah rafa, nasab, atau wazan. Namun mereka tidak pernah keliru. Setiap kata jatuh pada tempatnya, setiap kalimat membawa makna yang tepat. Di padang pasir, di pasar, di majelis syair, bahasa Arab berdiri sebagai bahasa rasa, bukan bahasa rumus. Ketika Al-Quran diturunkan, ia turun dalam bahasa yang sama. Bahasa yang telah mereka kenal, namun kini membawa beban wahyu. Selama orang Arab menjadi mayoritas, Al-Quran dibaca dengan fasih, dipahami dengan naluri. Tidak ada kitab tata bahasa, tidak ada pelajaran resmi. Semua berjalan aman, seolah tak akan pernah berubah. Namun perubahan datang bersama meluasnya Islam. Wilayah demi wilayah ditaklukkan, bukan dengan pedang semata, tetapi dengan iman. Persia, Syam, Mesir, hingga Afrika Utara menerima Islam. Orang-orang non-Arab mulai membaca Al-Quran, menghafalnya, mengajarkannya. Disinilah masalah pertama muncul. Lidah yang tidak tumbuh bersama bahasa Arab mulai tergelincir. Harokat tertukar, akhir kata berubah, makna pun melenceng tanpa disadari. Sebuah ayat bisa terdengar benar, tetapi bermakna salah. Para sahabat mulai gelisah. Mereka menyadari satu kenyataan pahit. Bahasa yang dulu aman karena diwariskan secara alami, kini terancam rusak karena perlu dipelajari. Jika kesalahan ini dibiarkan, Al-Quran akan tetap dibaca, tetapi maknanya bisa berubah perlahan tanpa terasa. Kegelisahan itu bukan sekadar soal bahasa, ini soal agama. Dalam banyak riwayat diceritakan bagaimana kesalahan bacaan mulai terdengar di tempat-tempat umum. Anak-anak membaca Al-Quran dengan i'rab yang keliru. Orang dewasa menyusun kalimat yang secara struktur terasa janggal bagi telinga Arab murni. Bahasa Arab mulai kehilangan kepastian. Saat itulah para ulama dan sahabat menyadari, bahasa tidak bisa lagi hanya diwariskan, ia harus dijaga. Dan penjagaan itu membutuhkan aturan. Namun menyusun aturan untuk sesuatu yang selama ini hidup secara naluriah bukan perkara mudah. Mereka harus mendengarkan bahasa Arab asli, meneliti syair lama, memperhatikan cara Al-Quran berbicara, lalu menarik kesimpulan, mana yang tetap, mana yang berubah, mana yang boleh, mana yang keliru. Dari kegelisahan itulah benih ilmu lahir. Ilmu yang kelak disebut nahwu dan syorof bukanlah produk ruang kelas, tetapi hasil kecemasan mendalam terhadap rusaknya makna wahyu. Ia lahir bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi, bukan untuk pamer kepandaian, tetapi untuk memastikan satu hal, bahwa setiap ayat tetap dibaca sebagaimana ia diturunkan. Dan dari titik inilah, sejarah panjang ilmu bahasa Arab dimulai. Kegelisahan itu akhirnya menemukan jalannya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di tengah gejolak politik dan meluasnya wilayah Islam, satu masalah yang tampak kecil justru menjadi ancaman besar. Rusaknya bacaan bahasa Arab, terutama Al-Quran. Kesalahan itu tidak lagi terjadi sekali dua kali, tetapi mulai terdengar sebagai kebiasaan baru. Dikisahkan, Ali bin Abi Thalib suatu hari mendengar seseorang membaca ayat Al-Quran dengan harokat yang keliru, sehingga maknanya berubah jauh dari maksud wahyu. Ali terdiam. Ia sadar, jika dibiarkan, kesalahan ini akan diwariskan, lalu dianggap benar oleh generasi setelahnya. Saat itulah ia memanggil seorang yang dikenal cerdas, fasih, dan peka terhadap bahasa, Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Abu Al-Aswad bukan sekadar ahli bahasa. Ia hidup bersama bahasa Arab murni, memahami iramanya, dan mampu merasakan mana susunan yang lurus dan mana yang bengkok. Kepadanya Ali memberikan tugas berat, menyusun kaidah agar bahasa Arab bisa dijaga, bukan hanya oleh orang Arab, tetapi juga oleh mereka yang baru mengenalnya. Awalnya Abu Al-Aswad merasa ragu. Bagaimana mungkin bahasa yang selama ini hidup alami bisa dikurung dalam aturan? Namun kegelisahan yang sama akhirnya mendorongnya untuk mencoba. Ia mulai dari yang paling dasar, membagi kata dalam kalimat.
Ia mengatakan bahwa kata dalam bahasa Arab tidak keluar dari 3 bentuk, isim, fiil, dan huruf. Dari sinilah fondasi nahwu diletakkan. Langkah berikutnya lebih berani. Abu al-Aswad mulai memperhatikan akhir kata, perubahan bunyi yang menentukan makna. Ia menyadari bahwa satu huruf di akhir kata bisa mengubah seluruh maksud kalimat. Maka ia mulai merumuskan tanda-tanda bacaan. Titik-titik sederhana diletakkan untuk menunjukkan harokat. Inilah cikal bakal sistem i'rab yang kelak disempurnakan. Pekerjaan itu bukan tanpa penolakan. Sebagian orang menganggapnya berlebihan, bahkan khawatir aturan ini akan membatasi keindahan bahasa Arab. Namun waktu membuktikan sebaliknya. Dengan kaidah yang mulai terbentuk, kesalahan bacaan bisa dikenali. Yang salah tidak lagi disamarkan sebagai variasi, tetapi ditegaskan sebagai kekeliruan. Murid-murid Abu al-Aswad kemudian menyebarkan ilmu ini. Dari satu majelis ke majelis lain, kaidah nahwu diajarkan, diluruskan, dan dikembangkan. Bahasa Arab yang tadinya hanya hidup di dada manusia, kini mulai dituliskan dalam bentuk ilmu. Ilmu nahwu lahir bukan sebagai teori kosong, tetapi sebagai benteng. Ia berdiri untuk menjaga makna Al-Quran, memastikan bahwa setiap perubahan bunyi tetap berada dalam koridor yang benar. Dan sejak saat itu, bahasa Arab tak lagi sekadar warisan lisan, melainkan amanah yang dijaga dengan ilmu. Setelah fondasi ilmu nahwu diletakkan oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali, bahasa Arab tidak lagi berjalan tanpa penunjuk arah. Namun, justru dari titik inilah perjalanan panjang dimulai. Kaidah yang masih sederhana itu menyebar ke berbagai wilayah, terutama ke 2 pusat keilmuan besar, Basrah dan Kufah. Di sanalah nahwu tumbuh, diperdebatkan, dan disempurnakan. Di Basrah, para ulama memandang bahasa Arab sebagai sistem yang harus rapi dan konsisten. Mereka mengumpulkan syair-syair Arab lama, meneliti ucapan orang Badui yang dianggap paling murni bahasanya, lalu menyaringnya dengan logika. Dari pendekatan inilah, lahirlah kaidah-kaidah yang ketat. Jika suatu bentuk jarang digunakan atau menyimpang dari pola umum, mereka cenderung menolaknya. Sebaliknya, di Kufah, para ulama mengambil jalan berbeda. Mereka lebih menerima variasi bahasa. Selama sebuah bentuk pernah digunakan oleh orang Arab, maka ia dianggap sah, meskipun jarang atau tidak sesuai pola mayoritas. Pendekatan ini membuat nahwu Kufah terasa lebih longgar, tetapi kaya contoh dan riwayat. Perbedaan ini memunculkan perdebatan sengit. Satu kalimat bisa dinilai benar oleh Basrah, namun dipersoalkan oleh Kufah. Namun justru dari ketegangan inilah, ilmu nahwu menjadi matang. Setiap kaidah dipertahankan dengan dalil, setiap pendapat diuji dengan contoh. Bahasa Arab tidak dibekukan, tetapi ditimbang dengan hati-hati. Di tengah perkembangan ini, muncul sosok-sosok besar. Salah satunya adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ia bukan hanya ahli nahwu, tetapi seorang pemikir bahasa yang melihat pola tersembunyi di balik kata. Ia mulai merapikan sistem bunyi, menyusun dasar wazan, dan meletakkan logika yang membuat bahasa Arab bisa dipelajari secara terstruktur. Murid Al-Khalil, Sibawayh, kemudian mengabadikan seluruh warisan ini dalam sebuah karya monumental, Al-Kitab. Kitab ini bukan sekedar buku nahwu, melainkan peta besar bahasa Arab. Di dalamnya, perdebatan Basrah dan Kufah dipaparkan, kaidah disusun, dan contoh dikumpulkan dengan ketelitian luar biasa. Sejak saat itu, nahwu tidak lagi bergantung pada satu tokoh atau satu kota. Ia menjadi ilmu yang diwariskan lintas generasi. Para ulama tafsir, hadis, dan fikih mulai bergantung padanya. Satu kesalahan i'rab tidak lagi dianggap sepele, karena ia bisa mengubah hukum dan makna. Di titik inilah, para ulama menyadari bahwa menjaga bahasa bukan sekedar menjaga keindahan kata, tetapi menjaga kebenaran makna. Dan nahwu, dengan segala perdebatan dan ketegasannya, berdiri sebagai penjaga pertama bahasa wahyu. Ketika ilmu nahwu mulai kokoh menjaga susunan kalimat, para ulama segera menyadari satu celah besar yang belum sepenuhnya tertutup. Kalimat bisa benar secara i'rab,
tetapi kata di dalamnya masih bisa disalahpahami. Satu akar kata dapat berubah menjadi banyak bentuk, dan setiap perubahan membawa makna yang berbeda. Tanpa pemahaman itu, bahasa Arab tetap rawan disalahgunakan. Dari kebutuhan inilah ilmu lain mulai menampakkan dirinya. Ilmu itu kelak dikenal sebagai sorof. Jika nahwu memperhatikan hubungan antar kata, maka sorof menembus ke dalam tubuh kata itu sendiri. Para ulama mulai bertanya, mengapa satu kata bisa berarti pelaku, lalu berubah menjadi objek, lalu menjadi perintah, lalu menjadi larangan? Mengapa satu akar kata melahirkan makna yang lembut, lalu dalam bentuk lain menjadi keras dan mengancam? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan nahwu. Kesadaran ini muncul dari praktik sehari-hari. Orang-orang non-Arab sering keliru membentuk kata kerja. Mereka salah mengucapkan bentuk lampau dan masa depan. Mereka menyamakan bentuk aktif dan pasif. Akibatnya, maksud pembicaraan menjadi kabur, bahkan menyesatkan. Bahasa Arab ternyata tidak hanya membutuhkan aturan posisi, tetapi juga aturan perubahan. Para ulama Basroh kembali mengambil peran besar. Mereka mengamati bahwa kata-kata Arab tidak berubah secara acak. Ada pola yang berulang, ada timbangan yang konsisten. Dari sinilah konsep wazan lahir. Kata fa'ala bukan sekadar contoh, tetapi kunci untuk memahami ratusan kata lain. Dengan memahami satu pola, seseorang bisa membuka banyak pintu makna. Al-Khalil bin Ahmad kembali menjadi tokoh sentral. Ia melihat bahwa perubahan kata mengikuti irama tertentu, seperti musik yang punya ketukan. Ia menyusun sistem yang memungkinkan kata dipelajari secara rasional, bukan sekadar dihafal. Sorof pun perlahan berdiri sebagai ilmu mandiri, meski tetap berjalan beriringan dengan nahwu. Ilmu ini segera menunjukkan manfaatnya. Seorang pelajar tidak lagi hanya tahu bahwa sebuah kata berstatus marfu atau mansub, tetapi juga mengerti apakah ia pelaku, perbuatan, atau hasil dari perbuatan. Makna menjadi lebih presisi, bahasa Arab menjadi lebih transparan. Lebih dari itu, sorof membantu memahami kedalaman Al-Quran. Satu akar kata yang sama bisa digunakan Allah dalam berbagai bentuk untuk menyampaikan pesan yang berbeda. Tanpa sorof, keindahan ini hanya terasa samar. Dengan sorof, setiap perubahan bentuk terasa sebagai pilihan yang sengaja dan penuh hikmah. Maka setelah nahwu menjaga rangka kalimat, sorof menjaga jiwa kata. Keduanya tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Dan sejak saat itu, siapapun yang ingin benar-benar memahami bahasa Arab tidak bisa berjalan hanya dengan satu ilmu saja. Seiring berjalannya waktu, ilmu nahwu dan sorof tidak lagi berdiri sebagai upaya darurat untuk memperbaiki kesalahan, tetapi berubah menjadi disiplin ilmiah yang matang. Di fase inilah muncul tokoh-tokoh besar yang tidak sekadar melanjutkan, tetapi menyempurnakan dan menata ulang seluruh bangunan bahasa Arab. Di antara mereka, satu nama berdiri paling menonjol, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bukan hanya seorang ahli bahasa, tetapi seorang perenung. Ia memandang bahasa Arab bukan sekadar kumpulan kata, melainkan sistem yang tunduk pada pola dan keteraturan. Ia meneliti bunyi huruf, perubahan bentuk kata, dan hubungan makna dengan struktur. Dari pengamatan panjang itu, ia menyusun kaidah sorof secara lebih rapi dan logis. Ia menunjukkan bahwa perubahan kata bukan kebetulan, melainkan mengikuti timbangan yang bisa dipelajari. Karya terbesarnya, Kitab Al-Ain, menjadi kamus Arab pertama yang disusun secara sistematis. Menariknya, kamus ini tidak disusun berdasarkan huruf awal, tetapi berdasarkan makhraj, tempat keluarnya huruf. Ini menunjukkan betapa dalam cara Al-Khalil memahami bahasa. Baginya, bahasa dimulai dari bunyi, lalu berkembang menjadi makna. Namun, pengaruh Al-Khalil tidak berhenti pada karyanya sendiri. Ia memiliki murid yang kelak mengubah sejarah ilmu bahasa Arab secara permanen. Murid itu adalah Sibawayh. Berbeda dengan gurunya yang lebih banyak merenung dan mengamati, Sibawayh menulis, menyusun, dan mengabadikan. Dalam kitabnya yang terkenal, Al-Kitab, Sibawayh mengumpulkan seluruh kaidah nahwu dan sorof yang berkembang pada masanya. Ia mencatat perbedaan pendapat, menuliskan dalil-dalilnya,
dan menyusunnya dalam struktur yang bisa dipelajari generasi setelahnya. Kitab ini bukan hanya rujukan, tetapi fondasi. Hampir semua kitab Nahwu setelahnya berdiri di atas warisan Sibawayh. Dengan hadirnya Alkitab, ilmu bahasa Arab mengalami perubahan besar. Ia tidak lagi bergantung pada hafalan lisan atau guru tertentu. Ilmu ini bisa dipelajari di mana saja, oleh siapa saja. Nahwu dan Shorof berubah menjadi ilmu penjagaan, menjadi ilmu peradaban. Para ulama tafsir, hadits, dan fikih mulai menjadikan kaidah bahasa sebagai alat utama. Sebuah hukum bisa ditetapkan atau dibatalkan berdasarkan satu bentuk kata. Satu perbedaan tasrif bisa menentukan apakah sebuah perintah bersifat wajib atau anjuran. Bahasa Arab tidak lagi netral, ia menjadi penentu. Di titik ini, jelas bahwa Nahwu dan Shorof bukan sekedar ilmu bahasa. Keduanya telah menjadi kunci untuk membuka khazanah Islam. Tanpa keduanya, pintu makna tetap tertutup. Dan berkat kerja suni para ulama seperti Al-Khalil dan Sibawayh, bahasa wahyu tetap terjaga hingga hari ini. Pada akhirnya, ilmu Nahwu dan Shorof mencapai titik kematangan yang tidak lagi sekedar bersifat akademis, tetapi berpengaruh langsung pada wajah peradaban Islam. Keduanya menjelma menjadi alat utama dalam memahami agama, menjaga keaslian wahyu, dan memastikan bahwa ilmu-ilmu Islam berdiri di atas makna yang benar, bukan sekedar dugaan. Para ulama menyadari bahwa Al-Quran dan hadits tidak bisa dipahami hanya dengan terjemahan atau perasaan. Satu harokat yang berubah dapat memindahkan subjek menjadi objek. Satu perubahan bentuk kata dapat menggeser makna dari perintah menjadi kabar, dari umum menjadi khusus. Disinilah Nahwu dan Shorof berperan sebagai penimbang kebenaran. Dalam ilmu tafsir, seorang mufasir tidak berani menafsirkan ayat tanpa memastikan i'rab dan bentuk katanya. Banyak perbedaan tafsir lahir bukan karena perbedaan akidah, tetapi karena perbedaan analisis bahasa. Demikian pula dalam fikih, hukum halal, haram, wajib, dan sunnah seringkali bergantung pada satu struktur kalimat. Bahasa bukan hiasan, tetapi penentu hukum. Ilmu hadis pun demikian. Memahami sabda Nabi membutuhkan ketelitian bahasa yang sama. Kesalahan memahami bentuk kata bisa membuat sebuah hadis tampak bertentangan dengan yang lain, padahal akar masalahnya hanya pada ketidaktelitian bahasa. Karena itu, para ulama hadis besar hampir selalu menguasai Nahwu dan Shorof dengan baik. Lebih jauh lagi, Nahwu dan Shorof menjadi pintu masuk bagi siapapun yang ingin menyelami khazanah keilmuan Islam klasik. Kitab-kitab ulama terdahulu ditulis tanpa kompromi bahasa. Tidak ada penyesuaian untuk pembaca awam. Siapapun yang ingin masuk harus mempersiapkan kuncinya, dan kunci itu adalah ilmu bahasa. Dari generasi ke generasi, kedua ilmu ini diajarkan di masjid, madrasah, dan pesantren. Metodenya mungkin berubah, kitabnya mungkin berganti, tetapi tujuannya tetap sama, menjaga makna. Bahkan ketika bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa sehari-hari umat Islam, Nahwu dan Shorof tetap hidup sebagai penjaga senyap. Disinilah pesan terpenting dari sejarah ini terasa jelas. Ilmu Nahwu dan Shorof tidak lahir karena ambisi intelektual, tetapi karena rasa takut kehilangan kebenaran. Ia lahir dari rasa tanggung jawab terhadap wahyu. Ia tumbuh karena kesadaran bahwa agama tidak bisa dijaga hanya dengan niat baik, tetapi juga dengan ilmu yang tepat. Maka siapapun yang hari ini mempelajari Nahwu dan Shorof, sejatinya sedang melanjutkan perjuangan panjang para ulama terdahulu. Bukan sekedar menghafal kaidah, tetapi ikut menjaga agar setiap ayat dan sabda tetap berbicara sebagaimana mestinya. Dan di sanalah letak kemuliaan ilmu bahasa Arab. Ia menjaga kebenaran dengan ketelitian dan menjaga iman dengan makna.